Shalom, perkenalkan nama saya Anissa Jerembia Boronababan dengan NIM 2101511 dari Prodi PGSD. Shalom saudara terkasih dan teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja ya. Aku harap teman-teman semuanya baik dalam keadaan baik-baik aja. Pastinya dong harus baik-baik aja. Kenapa tuh? Ya karena kita tuh punya Tuhan yang luar biasa gitu teman-teman. Jadi Tuhan itu tuh saking luar biasanya tuh dia bisa menyanggupkan kita untuk melewati hari-hari yang berat, dan kita bisa sampai di titik ini tuh karena ya Tuhan gitu. Nah, untuk yang gak baik-baik aja mungkin bisa nih teman-teman cerita ke Tuhan, sampaikan kepada Tuhan gitu, masalah teman-teman hari ini tuh apa sih gitu. Atau kalau teman-teman lagi malas cerita, ya Tuhan, teman-teman bisa bilang gitu, Tuhan aku lagi kayak gini, udah gitu aja, kayak garis besarnya aja gitu. Nah, puji Tuhan banget ya, hari ini tuh sampai sekarang kita masih dikasih Tuhan kesehatan, umur yang panjang, sukacita, dan pengharapan daripada Tuhan ya. Itu semua gak berkesudahan ya teman-teman. Jadi Tuhan itu memang luar biasa hebat untuk kita semua ya. Nah, jadi hadirnya aku di sini itu mau bahas beberapa hal gitu. Mau kasih tahu ke teman-teman juga tentang firman Tuhan gitu. Yang pertama itu mungkin aku mau bahas ke teman-teman itu tentang dosa dan keselamatan. Nah, mungkin tapi sebelum kita bahas dosa dan keselamatan ya, kita mau bahas Yesus Kristus dulu deh teman-teman. Jadi hal yang pertama yang kita bahas adalah tentang Yesus Kristus. Nah, menurut teman-teman nih, siapa sih Yesus Kristus itu menurut kamu? Dan menurut teman-teman, Yesus Kristus itu nabi atau enggak sih? Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau dunia itu dan beberapa agama itu mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang nabi. Iya, Tuhan Yesus itu memang nabi, benar memang Tuhan Yesus adalah nabi. Tapi Yesus itu bukanlah sekedar seorang nabi. Jadi pada umumnya Yesus itu dipandang sebagai manusia biasa yang hidup di bumi, tepatnya di Israel, yang hidup selama 2000 tahun yang lampau. Jadi udah lama gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya Yesus itu siapa sih yang kamu percaya itu? Yesus itu siapa sih? Jadi maksud aku ini konteks percaya itu dalam mengimaninya gitu ya. Jadi menurut teman-teman itu Yesus Kristus itu siapa? Ini bukan sekedar pengetahuan, tapi dari hati teman-teman itu, menurut teman-teman Yesus Kristus itu siapa dan apa bagi teman-teman semuanya gitu. Lalu teman-teman sekalian percaya nggak gitu kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat umat Kristen? Kalau aku percaya sih teman-teman, karena memang aku itu semenjak aku diinjilin gitu ya, sama ada seorang pelayan gitu dari universitas lain, semenjak itu aku mulai yang ngerasa, wah ternyata Tuhan itu juru selamatku ya, Tuhan Yesus itu luar biasa gitu. Dia tuh nebus dosa aku tuh segitu besarnya, dia nanggung beban segitu besarnya untuk nyelamatin umat-umat manusia yang Kristen gitu. Nah, jadi setelah aku ngomong kayak gini tuh, teman-teman mengimani Tuhan Yesus itu nggak? Mengimani maksudnya tuh dalam konteks percaya nggak ke Tuhan Yesus Kristus gitu. Percayanya aku maunya sih kalau bisa teman-teman jangan sekadar diomongan gitu ya, tapi memang benar-benar yang dari hati yang paling dalam, dan benar-benar teman-teman itu percaya. Mengenai kepercayaan pasti ada yang namanya pengajaran ya. Teman-teman percaya nggak sih atau menerima pengajaran nggak sih tentang pengajaran dari Yesus Kristus? Karena sepengalaman aku ya teman-teman, banyak gitu yang menerima pengajaran Yesus memang karena pengajarannya itu luar biasa ya teman-teman. Dunia juga mengakui gak ada pengajaran Yesus itu yang gak benar, karena memang segitu luar biasanya pengajaran Yesus gitu teman-teman. Tapi banyak juga gitu yang menerima pengajaran Yesus sekedar saja dan tidak mendalami lebih lagi. Nah,
seberapa percayanya sih atau seberapa besarnya sih kamu percaya akan pengajaran Yesus Kristus? Dan seberapa besarnya kamu meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat umat Kristen? Nah, berbicara tentang Kristen, apakah Kristen itu berbicara tentang agama saja atau sebuah kepercayaan dan keyakinan terhadap Yesus Kristus? Nah, kalau teman-teman gimana nih? Menurut teman-teman itu Kristen itu sebuah agama kah atau sebuah kepercayaan yang percaya dan mengimani tentang pengajaran Yesus Kristus? Menurut teman-teman gimana nih? Aku mau nanya teman-teman dulu, itu gimana gitu. Soalnya banyak gitu ya yang salah paham sama konsep kekristenan gitu. Seberapa besarnya sih lingkup kekristenan itu di dalam diri kamu? Apakah lingkupnya kecil? Yaitu lingkup kecil itu maksud aku lebih sekedar ke agama aja gitu. Atau lingkupnya besar, teman-teman. Jadi lingkup besar itu kamu meyakini bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kamu dan ia adalah penasehat yang agung. Pilihan itu ada di tangan kamu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau percaya, mau ngambil yang Kristen itu agama aja, atau Kristen itu suatu kepercayaan yang mengimani Yesus Kristus itu sendiri. Karena aku mau kasih tahu teman-teman ya, kalau Tuhan Yesus Kristus itu ajaib dan besar banget, teman-teman gitu. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, kalau kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan beratus tahun sebelum kelahiran Yesus. Itu benar-benar yang wow banget ya. Jadi sebelum Yesus lahir itu sudah ada gitu, teman-teman. Sudah dinubuatkan tuh ceritanya gitu, teman-teman. Sudah ada nubuatnya tentang Tuhan Yesus beratus-teratus sebelum Yesus lahir, dan itu dicatatkan di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu sudah mencatatkan nubuat para nabi Israel tentang kedatangannya, dan itu semua telah tercatat pada perjanjian lama yang ditulis oleh banyak penulis dalam jangka masa lebih kurang 1500 tahun dan mengandungi lebih daripada 300 semua tentang kedatangannya. Dan teman-teman sekalian juga harus tahu bahwa semua butir nubuat terjadi dengan tepat. Kehidupan Yesus, mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, dan kata-kata kematiannya di atas salib, dan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga serta kedatangannya kembali. Nah, setelah mendengar sedikit banyaknya tentang Yesus Kristus, apakah teman-teman percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia adalah seorang penasehat yang agung? Jadi sekarang kita tahu bahwa Yesus Kristus bukanlah hanya sekadar seorang nabi. Jadi Dia itu melebihi dari seorang nabi. Jadi mungkin setelah teman-teman dengar aku berbicara di sini, teman-teman bisa menangkap mana yang mau teman-teman percayai dan mana yang enggak. Nah, itu aku kembalikan lagi kepada teman-teman, mana teman-teman sudah tahu mana yang harus teman-teman ambil dan percayai. Itu aku kembalikan kepada teman-teman semua. Dan aku berharap teman-teman semua satu pemikiran dengan aku ya, teman-teman. Nah, oke. Tadi kita sudah mengulas sedikit banyaknya tentang Yesus Kristus ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih tentang dosa dan keselamatan. Nah, yang seperti aku yang bilang tadi ya, jadi awal dosa dan keselamatan. Kalau berbicara tentang dosa dan keselamatan, itu seperti dua hal yang berbeda ya, teman-teman. Dua hal yang berbeda, benar-benar berbeda. Jadi kalau dosa, kalau kita berdosa, apakah mungkin kita memperoleh keselamatan? Nah, itu jadi pertanyaan yang besar buat kita ya, teman-teman. Dan itu dosa dan keselamatan itu menurut aku suatu pembahasan yang sangat menarik ya, karena itu menyangkut dengan kita sudah pastinya, karena kita adalah manusia yang dengan penuh dengan dosa. Jadi banyak orang yang sangat tertarik dengan pembahasan ini. Nah, ngomongin tentang dosa nih, teman-teman, kira-kira hal apa nih yang terbesit di pikiran teman-teman sekalian tentang dosa? Dan sebenarnya menurut teman-teman sendiri itu dosa itu apa sih gitu? Menurut teman-teman apa sih dosa itu? Pasti kalau udah ngomongin dosa nih, apa itu dosa? Pasti ada suatu hal yang
terbesit di pikiran teman-teman nih. Kayak aku nih ya, awal-awal sebelum aku tahu tentang firman Tuhan gitu ya. Awal aku berpikiran gitu, apa sih itu dosa? Kalau orang nanya apa sih itu dosa gitu, pasti yang di pikiran aku itu kayak dosa itu perbuatan atau tindakan kita gitu ya, yang melanggar hukum Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan gitu-gitu. Pokoknya dosa itu juga menurut aku tuh apa sih yang gak menyenangkan hati Tuhan gitu, yang bikin hati Tuhan sedih gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman nih, apa sih dosa itu gitu? Dan sebenarnya tuh menurut teman-teman dosa itu bisa gak sih dihilangin gitu ya? Terus biar kita nggak bingung ya, kita bahas aja sedikit-sedikit gini. Oke, jadi mungkin menurut pandangan orang dosa itu perbuatan ya atau tindakan yang melanggar hukum Tuhan atau perintah Tuhan dan firman Tuhan, sama seperti halnya yang tadi aku jelasin ya. Dan sekali lagi ya itu benar, dosa itu emang perbuatan yang melanggar hukum Tuhan dan firman Tuhan gitu ya, yang gak menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Tapi teman-teman kalau diajak berpikir lagi nih ya, kalau diajak ngomong lagi lebih dalam lagi, ternyata teman-teman dosa itu tuh gak hanya sekedar perbuatan yang melanggar perintah dan firman Tuhan. Jadi tuh kalau ngomongin tentang perbuatan yang melanggar Tuhan ya, kita berbicara tentang bayi nih, bayi yang di dalam kandungan. Bayi yang di dalam kandungan itu kan sudah disebut manusia ya. Ketika dia sudah menjadi janin, dia akan disebut sebagai manusia. Dan menurut teman-teman nih, apakah bayi itu berdosa atau tidak gitu? Dia kan manusia ya, dia tuh udah berdosa atau enggak sih? Terus kalau ada yang bilang nih, menurut aku enggak sih Anissa, dia nggak berdosa karena dia belum melakukan atau berbuat tindakan yang salah, yang melanggar hukum Tuhan. Karena secara logikanya ya teman-teman, bayi itu ngomong aja belum bisa gitu, apalagi yang namanya berbuat dosa gitu. Nah, jadi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya itu bayi itu berdosa atau enggak sih gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh aku mau bahas tentang itu ya teman-teman. Jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwasannya itu manusia itu tidak akan pernah luput dari dosa, dan teman-teman sendiri juga tahu akan hal itu ya. Dosa itu bakal terus menghantui kita, terus bakal mendatangi kita dimanapun kita berada. Bahkan ya, di saat kita gereja pun, di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita menghadap kepada Tuhan, kita bisa melakukan dosa teman-teman. Di gereja itu kita bisa melakukan dosa gitu. Kok bisa sih gitu ya? Nah, jadi aku bakal kasih tahu kenapa bisa sih di gereja itu kita bisa melakukan dosa. Aku kasih contoh nih teman-teman satu. Jadi contohnya itu kayak ketika teman-teman beribadah nih kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, pasti ada masanya dimana teman-teman itu gak fokus berdoa, teman-teman gak fokus dengerin pendetanya berkhotbah, terus teman-teman gak fokus dengerin warta jemaatnya, teman-teman juga gak fokus bernyanyi, menaikkan puji-pujian waktu teman-teman beribadah, dan itu sudah merupakan dosa teman-teman. Jadi dosa itu benar-benar melekat di dalam diri kita gitu. Jadi dosa itu sudah tertanam, benihnya itu sudah tertanam di dalam diri manusia teman-teman. Jadi setiap manusia itu tuh udah berdosa. Gak ada manusia yang gak berdosa, gak ada manusia yang suci. Yang suci itu cumalah Tuhan gitu. Cuma Tuhan yang suci, gak ada manusia yang suci teman-teman. Jadi benar-benar manusia itu berdosa. Kenapa sih berdosa? Kan ada sih, jadi pendeta berdosa gak sih? Ya pasti berdosa teman-teman. Karena seperti yang aku bilang tadi ke kalian semua, bahwa benar-benar manusia itu gak pernah luput dari nama dosa. Kalau contohnya teman-teman bilang pendeta itu gak berdosa, aku bilang berdosa teman-teman.
Karena terkadang pendeta itu saat berkhotbah, ada pendeta yang tidak bisa memilah dan memilih di mana dia menghakimi orang dan tidak menghakimi orang. Jadi benar-benar siapapun itu orangnya, selagi dia manusia, dia bakal berbuat dosa. Gak ada yang enggak. Karena karena benih dosa itu sudah tertanam di dalam diri manusia. Jadi tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Bahkan seorang bayi atau seorang janin yang masih di dalam kandungan. Jadi kalau ada teman-teman yang menganggap bayi itu gak berdosa karena dia itu belum melakukan atau berbuat sesuatu yang jahat, yang melanggar dan tidak mengenakan hati Tuhan, salah ya teman-teman. Jadi prinsip itu salah gitu. Jadi aku mau luruskan di sini bahwa memang semua manusia itu hukumnya sudah berdosa gitu. Terus kalau ada yang bilang nih, ada yang bilang, ya bayi yang di dalam kandungan itu sudah berdosa sejak dia lahir, sejak dia mengeluarkan suara, saat dia dilahirkan dia mengeluarkan suara, dia sudah berbuat dosa. Ada yang berkata begitu, dan ada yang berkata lagi bahwa dosa itu dosa turunan, kata dia gitu. Jadi sebenarnya kalau dosa turunan kita nggak boleh nyalahin ya teman-teman, nggak boleh nyalahin nenek moyang kita atau siapa gitu, apalagi terlebih lagi Adam dan Hawa ya. Jadi kita itu nggak boleh nyalahin orang. Jadi sebenarnya itu kita udah berdosa itu karena benih dosa sudah ada dalam diri kita. Nah, jadi kalau ngomongin tentang dosa berarti gak ada habis-habisnya ya teman-teman. Berarti gimana sih kita bisa memperoleh keselamatan gitu? Karena secara mustahil gitu ya teman-teman, kalau kita mau memperoleh keselamatan, sedangkan kita itu adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Dan teman-teman juga perlu tahu kalau standar Tuhan itu adalah sempurna. Jadi sempurna itu benar-benar yang gak pernah melakukan dosa, gak ada benih dosa di dalam dirinya, dan itu gak ada ya teman-teman. Dan itu gak berlaku untuk manusia, itu hanya berlaku untuk Tuhan. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi gak ada yang namanya manusia sempurna. Nah, jadi kalau ngomongin sempurna, masuk ke surga, mendapatkan keselamatan itu harus sempurna. Karena standar Tuhan itu sempurna gitu. Gimana kita jadi gimana kita mau memperoleh keselamatan? Kayaknya nggak bisa deh gitu. Banyak orang yang berbicara seperti itu. Jadi jika ada orang yang berbicara seperti itu, berarti dia belum lahir baru. Kenapa aku berani ngomong kayak gitu? Karena ia memang benar. Dia belum lahir baru, dia belum percaya dan berserah kepada Tuhan. Dia belum percaya dan mengimani Tuhan itu. Dia belum mempercayai dan mengimani firman Tuhan itu gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ada solusi dan ada jalan untuk mendapatkan keselamatan itu. Jadi keselamatan itu diperoleh jika kita berserah, percaya dan berserah kepada Tuhan gitu teman-teman. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, percaya gitu aja secara ngomong doang ya. Kayak contohnya, kamu percaya gak sama Tuhan? Ya aku percaya. Kamu berserah gak kepada Tuhan? Ya aku berserah. Tapi dia tidak melakukannya dalam kehidupannya, itu sama aja teman-teman. Jadi seperti kata pepatah, iman tanpa perbuatan itu nol teman-teman. Jadi kalau memang benar-benar teman-teman sekalian cuma ngomong gitu, cuma bilang aku percaya dan aku berserah kepada Tuhan tanpa ada perbuatan, itu sama aja nol ya teman-teman. Itu kosong, gak ada artinya dan gak ada apa-apanya. Jadi kalau teman-teman benar-benar mau memperoleh keselamatan itu, teman-teman harus benar-benar percaya dan berserah kepada Tuhan. Jadi percaya itu dalam konsep percaya dalam diri kita, dalam hati kita, imani dalam hati kita, percayai dalam hati kita gitu teman-teman. Nah, kalau aku nanya nih ya, ke teman-teman semua, mungkin gak ya ada pertobatan untuk manusia? Ada pasti teman-teman, ada. Tapi ya teman-teman, yang namanya pertobatan ada teman-teman. Tapi namanya manusia, kayak aku bilang tadi, manusia gak pernah luput dari dosa. Bakal ada kemungkinan nih teman-teman, buat manusia itu melakukan dosa lagi. Jadi kalau ada beberapa orang berpikiran, jadi ngapain sih bertobat?
toh juga kita berbuat kesalahan, toh juga kita berbuat dosa gitu ya. Banyak gitu pikiran kayak gitu. Jadi stigma yang kayak gitu itu harus kita putuskan ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bilang percuma kita melakukan pertobatan tapi kita melakukan kesalahan lagi, kalau menurut aku ya teman-teman, prinsip aku sendiri, jikalau ada manusia yang punya kesadaran, baguslah iya. Jadi kalau ada manusia gitu, satu manusia yang punya kesadaran aja sedikit gitu tentang pertobatan, wah itu menurut aku udah keren gitu ya. Berarti dia mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Dan itu salah satu kalau aku bilang syarat, iya ya teman-teman, syarat untuk mendapatkan keselamatan gitu. Jadi kalau dibilang pertobatan itu percuma, enggak, aku bilang enggak. Jadi itu ada manfaatnya buat kita. Jadi di balik pertobatan itu kita ada yang namanya kesadaran diri. Jadi kita sadar kalau kita itu berbuat dosa, kita mohon ampun kepada Tuhan gitu loh. Kalau kita itu sudah melakukan dosa, dan aku mohon ampun Tuhan, aku ingin bertobat gitu. Walaupun cuma sebentar ya teman-teman, tapi paling nggak ada kesadaran gitu ya. Walaupun manusia itu dilumuri oleh dosa, secara logika mungkin nggak akan pernah mendapatkan keselamatan ya. Tetapi teman-teman perlu tahu, Tuhan itu adalah kasih, dan kasih itu besar banget teman-teman. Itu kasih itu bisa menyelamatkan kita teman-teman. Jadi karena ada kasihnya Tuhan itu, Tuhan kayak kasih syarat, kok kamu mau keselamatan, kamu harus percaya dan yakin sama aku. Tapi Tuhan gak memaksakan, kehendaknya itu untuk setiap orang gitu. Jadi buat siapa aja yang mau gitu teman-teman. Ini gak hanya berlaku untuk orang Kristen gitu. Jadi ini tuh berlaku untuk setiap orang yang percaya kepadanya gitu. Itu ada itu di ayat Alkitab kalau gak salah ya teman-teman. Kalau gak salah itu isinya yang begini tuh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita garis besar ini, yang setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi nggak orang Kristen aja ya teman-teman. Jadi siapa aja gitu yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh keselamatan gitu teman-teman. Lalu bagaimana dengan orang berpikiran tentang kalau memperoleh keselamatan kita harus berbuat baik? Tidak juga teman-teman. Jadi kebaikan teman-teman itu begitu nih cuma kecil gitu, gak ada apa-apanya teman-teman. Tapi di sini aku nggak menyalahkan teman-teman untuk berbuat baik ya. Jadi di sini itu maksud aku konsepnya itu kamu berbuat baik kamu mendapatkan keselamatan, tidak begitu. Tapi konsepnya itu kamu percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka kamu akan mendapatkan keselamatan. Hal baik itu, melakukan perbuatan baik itu istilahnya begini teman-teman. Saat kamu diberi orang makanan, kamu diberi makanan nih sama orang. Ini Sa, kamu mau makanan nggak? Terus aku terima nih. Kita ngomong makasih, itu kan istilahnya kayak balas budi kita ya. Kayak balas budi kita ke orang itu karena dia udah ngasih kita makanan. Sebenarnya bukan balas budi sih, cuman kayak rasa ucapan terima kasih gitu. Jadi perbuatan kita itu tuh sebenarnya hanya sekecil itu gitu teman-teman. Hanya sekedar rasa ucapan terima kasih kita kepada Tuhan gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau dapat satu kotak hadiah, itu kotaknya itu isinya keselamatan, yaitu tadi konsepnya itu tadi percaya dan berserah kepada Tuhan gitu loh teman-teman. Jadi aku di sini mau ngajak teman-teman semua untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala perjalanan hidupmu, lalu jangan pernah takut akan hari esok. Jangan pernah takut teman-teman, jangan pernah takut. Kamu serahkan semua kekhawatiran kamu yang seperti yang aku bilang tadi. Percayakan kehidupanmu kepada Tuhan. Karena yang aku lakukan itu sekarang itu aku melakukan yang namanya berserah kepada Tuhan sekarang. Jadi aku tuh nggak pernah yang namanya takut gitu teman-teman. Dan teman-teman pasti tahu ya, kalau kita memohon pertolongan itu ke siapa gitu. Kalau ke manusia kita nggak bisa berharap teman-teman, karena manusia itu mengecewakan hukumnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nggak mau kecewa,
Yaitu kita cuma satu kuncinya, berserah kepada Tuhan. Cuma Tuhan pengharapan kita. Cuma kepada Tuhan kita bisa memohon pertolongan, memohon segala sesuatunya, dan meminta kepada Tuhan. Tuhan pasti kabulkan, tapi tidak di waktu kamu memintanya. Ada masanya gitu ya teman-teman. Nah, aku berharap semoga kita yang semua yang mendengar ini bisa mendapatkan keselamatan daripada Kristus ya. Jadi aku harap aku berbicara di sini itu ada manfaatnya buat teman-teman gitu ya. Karena memberitakan Injil itu sebenarnya berat teman-teman. Beratnya kenapa tuh? Beratnya itu di saat kita tidak melakukan tapi kita memberitakannya kepada orang. Itu beratnya teman-teman. Jadi memberitakan Injil itu sebenarnya kalau bisa gitu ya, harus kita sudah melakukan lalu kita beritakan kepada orang lain gitu. Itu beratnya jadi pemberita atau pembawa Injil gitu. Tapi aku mengajak teman-teman di sini untuk mari berubah diri, mari percaya dan berserah kepada Yesus Kristus. Aku yakin kamu bisa, aku bisa, kita semua bisa menghadapi segala pergumulan-pergumulan yang ada, menghadapi bisikan-bisikan setan. Jadi aku harap teman-teman semua bisa ya sekarang ya, percaya deh, ayo mari gitu, percaya dan yakini gitu, berserah kepada Tuhan. Karena jikalau kamu sudah percaya dan berserah kepada Tuhan, maka hidupmu akan tentram. Enggak tentram berarti dalam konsep tentram sini tuh maksud aku enggak berarti enggak punya masalah ya teman-teman, enggak. Tapi lebih ke hidup kamu sudah dijamin sama Tuhan. Oke, semangat ya teman-teman ya. Oke, karena kita sudah berbicara tentang dosa dan keselamatan panjang banget, kita sekarang mau berbicara tentang iman nih, iman dan ketaatan kita. Nah, apa sih yang kamu pikirkan tentang iman? Apakah kamu itu seorang yang punya iman? Itu pertanyaan yang besar ya. Lalu berbicara tentang ketaatan nih teman-teman. Kamu taat nggak menggenapi firman Tuhan? Apakah kamu salah satu orang yang taat akan firman Tuhan? Nah, jadi saat kita berbicara tentang iman dan ketaatan nih, pasti akan ada juga hubungannya dengan keselamatan. Nah, yang kayak kita omongin tadi nih. Kenapa tuh? Karena di balik keselamatan itu pasti ada iman dan ketaatan yang menyelamatkan kita daripada maut. Jadi teman-teman juga pasti tahu ya, kalau kita ngomongin iman itu sama halnya dengan percaya. Jadi iman dan percaya itu seperti sebenarnya kayak hampir sama ya teman-teman. Jadi balik lagi gitu, kita ke bahasan yang dosa dan keselamatan itu juga kita berbicara tentang gimana kita percaya kepada Yesus agar kita memperoleh yang namanya keselamatan. Dan teman-teman juga harus tahu gitu ya, banyak gitu para nabi-nabi yang diberi Tuhan perintah, akan tetapi mereka belum tahu sebenarnya perintah itu untuk apa gitu ya, untuk apa. Walaupun mereka nggak tahu nih ya teman-teman perintah itu untuk apa, mereka tetap melakukannya teman-teman. Teman-teman tahu nggak kenapa mereka tetap melakukannya? Karena mereka taat akan perintah Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Seperti contohnya nih, pasti teman-teman sering mendengar nih, waktu dari sekolah minggu, pasti sering nih ya teman-teman, guru sekolah minggunya nyeritain tentang Bahtranu nih. Ngomongin Bahtranu, pasti di pikiran teman-teman Bahtranu itu perahu yang besar ya, sampai Bahtera itu bisa menampung beberapa banyak hewan gitu, beberapa pasang hewan dan keluarga-keluarganya si Nabi Nuh itu gitu. Jadi padahal sebelumnya tuh kita berbicara tentang Nabi Nuh dulu ya. Jadi sebenarnya Nabi Nuh itu belum pernah gitu teman-teman membuat bahtera yang sebesar itu, dan harus membuat dari awal gitu. Kalau tadi udah ada kerangkanya udah enak ya teman-teman, tinggal mungkin tinggal pasang ini itu. Tapi ini si Nabi Nuh ini tuh membuat dari dasar, benar-benar dari nol gitu. Walaupun sebenarnya Nabi Nuh belum pernah membuat bahtera yang sebesar itu, tapi karena ketaatannya dan imannya yang kuat terhadap Tuhan, dia bisa membuat bahtera sebesar itu teman-teman, dengan usahanya dan pastinya bantuan daripada Tuhan ya. Jadi ketika membuat bahtera itu, tidak banyak orang-orang yang di situ mengolok-olok Nabi Nuh,
tentang Bahtera itu. Jadi kayak banyak yang ngomongin Sino nih, ih ngapain sih Sino bikin Bahtera kayak gitu, kayak uang gila kayak gitu-gitu. Jadi banyak yang ngolok-ngolok Nabi Nuh tentang membuat Bahtera itu, karena menurut orang-orang itu dia kurang kerjaan gitu teman-teman ya, apalagi dia membuatnya di atas gunung. Nah itu yang lebih membuat orang bingung sama Nabi Nuh, kenapa sih dia repot-repot membuat Bahtera sebesar itu dan di atas bukit itu. Jadi orang-orang berpikir dia itu gila teman-teman pada awalnya, tapi dia tidak peduli teman-teman, dia nggak peduli, karena yang dipikirannya itu ya aku diperintahkan sama Tuhan, jadi aku harus taat kepada Tuhan, begitu teman-teman. Jadi benar-benar Nabi Nuh itu orang yang taat kepada Tuhan teman-teman. Untuk itu aku mau nanya teman-teman sih, mau nanya teman-teman, seberapa besarnya sih manfaat ketaatan ini buat teman-teman? Apakah itu akan berdampak besar bagi teman-teman? Ya pasti dong ya, pasti berdampak besar, karena ketaatan itu bisa memperoleh keselamatan. Dan pasti teman-teman gak ada dong yang gak mau keselamatan ya, pasti dong gak ada yang mau. Dan aku mau ngajak teman-teman nih sekarang, aku mau ngajak teman-teman nih untuk mengimani dan mentaati perintah Tuhan ya. Kenapa sih kita harus melakukan itu? Biar kita itu memperoleh yang namanya keselamatan teman-teman. Jadi di saat Anda mencapai keselamatan itu, bukankah di balik keselamatan itu ada iman dan ketaatan yang Anda perbuat? Jadi aku mau nanya nih ke teman-teman semuanya, apakah teman-teman mau mengimani dan taat terhadap perintah Tuhan itu? Nah, itu kembali lagi ke teman-teman nih, gimana maunya teman-teman gitu ya. Jika memang teman-teman ingin memperoleh keselamatan, maka imanilah dan taatlah terhadap perintah Tuhan. Dan mungkin itu lumayan susah ya, tapi aku udah yakin dan percaya gitu teman-teman semuanya bisa gitu melakukan ini gitu ya. Nah oke, selanjutnya kita mau bahas Alkitab nih. Kita sudah berbicara tentang Yesus Kristus, dosa dan keselamatan. Nah, semuanya itu kan kita dapat dari Alkitab. Alkitab itu adalah sumber kita untuk tahu sebenarnya Tuhan itu siapa dan dosa dan keselamatan itu bagaimana. Nah, kali ini kita mau bahas tentang Alkitab nih. Teman-teman pasti tahu ya kalau Alkitab itu dipakai untuk semua orang untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan itu bagaimana. Nah, pendeta juga sering nih pakai Alkitab untuk berkhotbah, karena memang Alkitab itu adalah sumbernya firman. Nah, berbicara tentang Alkitab nih teman-teman, tahu gak sih gimana Alkitab itu ditulis? Aku juga sering dengar gitu ya teman-teman, banyak gitu yang nanya-nanya, sebenarnya tuh Alkitab itu asli sih atau gimana sih gitu, apa sebenarnya tuh Alkitab itu udah dipalsuin gak sih gitu-gitu teman. Jadi banyak itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu teman-teman ya. Nah di sini aku akan mengulas sedikit tentang Alkitab itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya tuh Tuhan itu berbicara langsung kepada manusia, dan teman-teman juga perlu ketahui bahwa Alkitab ini ditulis dalam kurun waktu 1600 teman-teman, 1600 tahun. Dan kitab pertama itu yaitu Perjanjian Lama itu ditulis sekitar 1500 sebelum Masehi, dan kitab terakhir itu Perjanjian Baru itu ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Dan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu saling berkaitan ya teman-teman. Aku juga di sini mau ngasih tahu ke teman-teman nih fakta wow tentang Alkitab sendiri. Jadi Alkitab ini tuh adalah buku terlaris nomor 1 di dunia, dan Alkitab ini telah didistribusikan sekitar 9 miliar sejak tahun 1947. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Dan Alkitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 800 bahasa dan dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Sahabat, menurut sahabat sendiri kurang wow apalagi gitu ya fakta-fakta tentang Alkitab ini ya. Jadi aku juga mau ngasih tahu nih, ada beberapa fakta lagi ya. Jadi ada beberapa bahan yang dipakai untuk menulis firman Tuhan nih ya, teman-teman. Jadi pertama itu ditulis di batu nih. Nah, setelah di batu ditulis ya teman-teman, ditulislah di tanah liat teman-teman. Nah, setelah itu
kemudian ditulis di dalam papirus. Jadi sebenarnya itu papirus ini itu kayak sejenis tanaman ya teman-teman. Nah kalau tanaman ya udah pasti nggak tahan lama ya, karena dia udah nggak tahan lama ya diganti lagi nih teman-teman jadi ke bahan kulit. Jadi kayak banyak gitu tahap-tahapnya, kayak perubahan-perubahan yang dialami semasa menulis Alkitab ini ya teman-teman ya. Nah tadi itu aku udah kasih tahu fakta-fakta wow tentang Alkitab gitu ya. Nah ada lagi nih hal yang harus teman-teman ketahui. Jadi teman-teman, Alkitab ini itu bisa memprediksi masa depan. Wah kok bisa tuh, beneran nggak? Udah pasti beneran kan teman-teman, karena ada satu cerita ya tentang nabi, bukan nabi, seorang raja teman-teman. Jadi raja itu namanya si Nebukadnezar. Jadi si Nebukadnezar itu diprediksi bakal diserang gitu teman-teman. Jadi banyak yang percaya nggak mungkin kayak gini-gini, ternyata beneran terjadi teman-teman. Jadi hal itu benar-benar terjadi teman-teman. Jadi Alkitab itu benar-benar bisa memprediksi yang namanya masa depan. Nah udah wow banget gak sih Alkitab ini tuh, kayak sekeren itu teman-teman. Jadi apalagi gitu, alasan apalagi yang bikin teman-teman buat gak baca Alkitab. Jadi aku mau teman-teman di sini mulai sekarang rajin dan harus rajin baca Alkitab, karena Alkitab adalah buku, menurut aku buku yang sangat keren banget, luar biasa ya teman-teman. Nah sekarang saatnya aku mau bahas tentang hidup ya. Jadi kalau kita ngomongin hidup nih teman-teman, masalah hidup ini pasti banyak ya. Pasti ada yang ngerasa hidup ini tuh berat banget ya, kayak gini, kayak gitulah, kayak gitu ya teman-teman. Pasti memang benar ya teman-teman, hidup ini itu nggak ada yang mulus aja perjalanannya, karena memang Tuhan gak janjiin hidup kita mulus, tapi Tuhan bakal tetap sertai gitu teman-teman. Tapi pernah nggak sih terbesit di pikiran teman-teman, sebenarnya tuh kita datang ke dunia itu, lahir ke dunia itu tuh tujuannya apa sih? Makna hidup kita itu apa sih teman-teman gitu ya? Karena memang itu harus dipertanyakan teman-teman. Apakah karena memang ada unsur ketidaksengajaan secara biologis atau seperti apa? Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita itu? Mari kita lihat. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa segala sesuatunya itu dimulai dari Allah. Jadi teman-teman, kalau sudah dimulai yang namanya dari Allah, berarti kita di dunia ini itu karena Allah teman-teman. Jadi kita ini ada karena bukan karena kebetulan ya, bukan karena kebetulan secara biologis, tapi kita ada itu memang karena Tuhan punya tujuan lain untuk hidup kita. Jadi Tuhan itu kayak berharap hidup kita itu bakal kayak gini gitu teman-teman. Jadi kita itu diciptakan untuk Tuhan. Kita dapat menemukan identitas dan tujuan melalui hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dengan punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, yaitu kayak seperti melakukan persekutuan, dengan melalui doa gitu, dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Nah di sini tuh pasti kayak nanya gitu ya, aku ngapain sih hidup kayak gitu ya, sebenarnya aku ngapain? Jadi kalau teman-teman mau menemukan identitas teman-teman dan mau menemukan tujuan hidup teman-teman, ya Tuhan, ya teman-teman harus punya hubungan yang erat gitu dengan Tuhan gitu. Jadi kayak seperti aku yang bilang tadi, untuk membangun hubungan itu dengan Tuhan, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan seperti kayak berdoa terus kayak pelayanan kayak gitu. Jangan pernah teman-teman lupa untuk berdoa ya. Terus kayak kegiatan-kegiatan lainnya gitu teman-teman. Jadi itu salah satu cara kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, dan melalui hubungan itulah kita menemukan identitas kita yang sebenarnya. Dan yang lebih hebatnya lagi nih teman-teman, ternyata Tuhan itu telah memikirkan kita jauh sebelum kita memikirkan Dia. Jadi jauh sebelum kita memikirkan Tuhan itu telah merancang kehidupan kita. Jadi kita itu di dalam hidup kita itu kita bisa memilih kayak karir, pasangan, terus hidup, hobi, dan lain sebagainya gitu ya.
tapi kita ada satu yang kita nggak bisa kita pilih teman-teman, itu tujuan hidup kita gitu. Jadi mungkin banyak orang yang punya tujuan hidup itu mau kaya, mau ini, tapi sebenarnya bukan itu teman-teman, karena tujuan hidup kita itu sesuai dengan tujuan yang lebih besar gitu. Jadi menyangkut alam semesta yang dirancang Tuhan untuk kekekalan. Lalu apakah teman-teman tahu apa yang menggerakkan kehidupan kita? Jadi ada 5 hal umum yang menggerakkan kehidupan kita, yaitu 1 rasa bersalah tuh, 2 kebencian, 3 kebencian, 2 kebencian kemarahan, 3 ketakutan, 4 materialisme, dan 5 kebutuhan untuk diterima. Jadi teman-teman, itu kita hidup itu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi itu adalah pencapaian terbesar kita dengan kehidupan kita, atau sebenarnya itu sasaran utama kehidupan kita gitu. Dan apakah teman-teman tahu bagaimana kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Jadi ada di sini ciri, ada beberapa cara kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Pertama, kita harus menyembah teman-teman. Kita harus menyembah Tuhan. Dan kedua, kita harus mengasihi orang-orang percaya lainnya. Jadi kalau ada orang-orang percaya lainnya kepada Tuhan, kita harus mengasihi dia teman-teman. Dan yang ketiga itu menjadi seperti Kristus. Jadi kayak kita menyerupai sifat Kristus gitu ya. Keempat, kita melayani orang lain melalui karunia-karunia kita. Jadi kita harus melayani teman-teman. Dan yang kelima, yang terakhir itu memberitahukan orang lain tentang firman Tuhan, yaitu seperti menginjili, begitu ya teman-teman. Nah, tadi kan kita ada bahas nih tentang tujuan hidup kita, itu yaitu untuk Tuhan gitu ya. Nah, ada nih beberapa hal yang harus kamu ketahui biar Tuhan itu selalu senyum, biar Tuhan itu selalu bahagia gitu ya teman-teman. Jadi pertama itu kita bisa lebih mengasihi dia. Jadi kita harus mengasihi Tuhan itu lebih dan percaya sepenuhnya kepadanya. Lalu kita taat dengan sepenuh hati dan terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya. Dan jangan lupa teman-teman, pakailah kemampuan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan teman-teman. Jadi mungkin segitu sedikit ulasan dari aku teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan aku harap dengan aku berbicara sini teman-teman ada perubahan dalam dirinya. Oke. Mungkin segitu dari aku. Selamat mendengar dan selamat melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.